Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kurang lebih 1 bulan kita libur sejenak ataupun tawakuf dalam beberapa istilah yang digunakan dari kajian kita, lebih khusus kajian fiqh asy-Syafi'i dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i. Maka kita dengan 2 kenikmatan dari Allah, kesehatan dan kesempatan, walhamdulillah bisa kembali melakukan 1 kefarduan. Yang pertama tadi adalah sholat berjamaah atau subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji 1 ilmu dari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kajian fiqh asy-Syafi'i. Dan ini adalah awal setelah lebaran, maka tidak mengapa al-faqir juga kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita, dari mulai puasa, kemudian qiyam kita, tilawah kita, dan semua amal-amal soleh kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ramadan atau beberapa pekan sebelum Ramadan, kita sudah mengkaji beberapa pembahasan. Kemudian ketika mendekati Ramadan, karena momennya Ramadan, kita kaji beberapa hal terkait amaliyah kita di bulan Ramadan, yaitu pembahasan puasa. Kalau tidak salah waktu itu 2 atau sampai 3 kali pertemuan. Maka kita kembali ke awal pembahasan kita, yaitu insyaallah akan kita kaji tentang at-tayammum. Melihat batas di kitab ini, mohon maaf barangkali sekedar ini ngobrol sajalah begitu. Dari beberapa majlis yang kami hadiri mengkaji bersama beberapa kajian-kajian keislaman, ada barangkali 6 atau 7 diantaranya khusus kami bersama-sama mengkaji kajian fikih. Ada yang perbandingan madhab, ada yang 5 madhab, 4 madhab, ada bahkan beberapa kajiannya adalah fikih asy-Syafi'i. Dari kajian fikih Syafi'i ada kurang lebih 3 panduannya adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ini, sama panduannya. Nah, kalau saya lihat dari batas-batas yang ada, masing-masing ada batasnya begitu. Di Baitul Ula ini kita di pertemuan sekarang masuk ke bab at-tayammum. Namun ada satu rasa ini kayaknya udah pernah disampaikan, atau kalau ingat-ingat majelis kurang lebih begini, saya duduk di depan ada beberapa atau bersama para jamaah, rasa-rasanya suasananya sama begitu, kurang lebih masjid ya begitu kurang lebih. Bedanya ada yang duduk lesehan, ada yang duduk kadang-kadang ada juga beberapa yang pakai meja. Rasa-rasanya sama. Nyampaikan tayammum ini udah apa enggak? Rasa-rasanya juga udah apa enggak? Ragu-ragu juga. Namun kalau melihat batas di sini batasnya adalah bab at-tayammum. Maka barangkali kalaupun sudah disampaikan atau mungkin ada beberapa yang disampaikan, barangkali itu irisan-irisan ketika membahas bab wudu, kemudian ada irisan-irisan, maka kami sampaikan. Yang ala kulli hal,
Kalau ternyata sudah ataupun belum, ya mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dan kemudian tentunya ini menjadikan ilmu, satu dari ilmu Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, at-tayammum. Kita mulai menjadi satu kelaziman dalam pembahasan, yaitu ada pembahasan pertama tentang makna tentunya. Yang pertama adalah makna at-tayammum. Secara bahasa, at-tayammum itu, karena kita sebelumnya sudah membahas tentang wudu. Nah, dalam ayat wudu ada kemudian langsung dikaitkan pembahasan tentang tayammum. Dan karena memang bahkan atau sebelumnya juga kita membahas tentang mandi janabah, mandi besar. Karena tayammum ini adalah badal pengganti dari keduanya, maka dalam kajian fikih manapun dia ada setelah pembahasan mandi besar, juga setelah pembahasan wudu. Ini paling tidak sebagai muqaddimah terkait tartib saja dulu ya, terkait urutan. At-tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Secara istilah atau istilah syarak khususnya, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini biniyatin wa ala wajhin makhsus. Menyampaikan turab, yaitu tanah. Nanti keterangannya ada alladzi lahu ghubar, yang mempunyai debu. Jadi bukan sekedar tanah atau tanah-tanah kasar, enggak bisa. Tapi keterangannya adalah yang lahu ghubar, yang berdebu. Cirinya nanti indikasinya kalau ditiup maka dia berhamburan. Ya sebagaimana debu lah begitu ya, halus sekali. Jadi yang mempunyai debu. Menyampaikan itu kemana? Kedua anggota badan saja. Yang pertama al-wajah, wajah. Yang kedua al-yadaini, kedua tangan kita. Jadi tidak seperti kita berwudu, hanya dua anggota saja di dalam tayammum. Dengan niat yang khusus, kemudian juga dengan cara-cara yang khusus. Kita sering kaji di awal yang membedakan amaliyah itu harus ada niatnya. Dengan ada niatnya dari mana? Dari pembagian apakah ibadah ini ma'qulatul makna atau ghair ma'qulatil makna. Ini secara makna ma'qul enggak? Masuk akal apa tidak? Ataukah tidak masuk akal? Jumhur termasuk al-Imam Syafi'i mengkategorikan wudu juga kemudian tayammum kepada ibadah yang tidak masuk akal. Ya kita sering kaitkan ya, perlu kemudian kita kaitkan kembali. Maka karena tidak masuk akal, termasuk wudu, ya diantaranya indikasi enggak masuk akalnya apa? Kalau kita batal, ada sesuatu yang keluar dari dubur kita, maka dan itu adalah bukan satu hajat besar berupa angin saja, tetapi yang dibasuh adalah anggota-anggota yang lain. Maka ini satu indikasi enggak nyambung. Maksudnya adalah tidak masuk akal. Maka ibadah yang enggak masuk akal di awalnya butuh niat yang khusus. Ya. Sedikit mengulang saja barangkali itu. Pun tayamum ini karena terkategorikan ibadah yang tidak masuk akal, maka perlu niat yang khusus dan juga nanti caranya khusus. Kita lihat berikutnya dalilnya dari Alkitab, kemudian dari As-Sunnah. Dari Alkitab disampaikan di awal, ini memang dekat sekali dan tentang ayat-ayat wudu. Ayat wudu yang kita kaji apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Setelah mengkaji ayat wudu di awalnya, potongan berikutnya
Kalau engkau sakit atau dalam perjalanan atau enggak mendapatkan air, maka kemudian ingin tentunya maksudnya kita bertayamum, maka bertoharoh, maka apa? Bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban. Nanti sa'idan itu kalau secara bahasa adalah kullu ma yas'ad ala wajhil ardh, segala yang nampak di permukaan bumi. Maka dalam mazhab Hanafi tidak dibatasi dengan turab saja. Turab alladzi lahu ghubar, tidak dibatasi oleh tanah atau debu saja yang bisa berhambur tadi. Namun semua yang nampak di permukaan bumi, mau pakai batu boleh, dan segala yang nampak itu kalau dalam al-madzhab asy-Syafi'i. Dan bagaimana kemudian caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dengan mengusapkan itu turab, atau nanti kalau dalam madzhab al-Hanafi semua yang nampak tadi di permukaan bumi, kepada pertama biwujuhikum, muka-muka kalian, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian. Nah, berikutnya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran illam najid al-ma. Ini hadis menceritakan tentang khasa'is hadhil ummah, khasa'is ummati Muhammadin, tentang kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nanti kalau kita lihat, di antaranya kalau kita mulai dengan dua hadis ini, yang pertama apa? Kelebihan umat Nabi kita Muhammad, wa ju'ilat lanal ardh tahura, dijadikan semua permukaan bumi ini secara keumumannya tahura, bersih, bisa digunakan untuk beribadah, tidak dibatasi oleh yang namanya masjid. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau kita tahu ada masjid kurang lebih, maka umat-umat terdahulu pada tempat-tempat tertentu, hanya pada masjid saja, hanya pada yang namanya musholla saja. Kalau umat kita Muhammad boleh masjid, memang di situ ada satu keutamaan, fadilah, sholat berjamaah. Di luar masjid maka boleh. Kita sholat di rumah kita boleh, kita sholat di pinggir jalan boleh, lagi macet banget. Kita punya wudhu, macetnya ini memang mati lah begitu ya. Kita punya wudhu di samping, di trotoar nggak ada orang, kita punya sajadah, ngampar saja boleh. Di semua bumi ini secara keumuman boleh dijadikan dan suci, layak, masuk syarat sahnya untuk dijadikan sholat, untuk kita beribadah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nah, tentu paling berikutnya ada pengecualian di tempat-tempat yang ada najisnya, banyak najisnya, di WC dan lain sebagainya, tentunya tidak boleh. Artinya secara keumuman malah boleh. Kelebihan yang lain, wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dijadikan turbah, juga tadi maknanya adalah turab, debu-debu, tanah yang mengandung debu, tahura, bisa digunakan untuk toharoh, dia suci, bisa digunakan untuk bertoharoh, yaitu yang namanya tayamum. Umat-umat terdahulu mereka hanya berwudu saja, tidak ada yang namanya tayamum. Wudhu pun nanti di antara kelebihan umat kita Muhammad terkait dengan wudhunya umat terdahulu, ada satu juga kelebihannya, yaitu apa? Tentang ghurrah muhajjal atau ghurrah muhajjalin. Ghurran muhajjalin dalam hadis Nabi, kalau kita membasuh anggota dan melebihkannya, maka anggota-anggota itu menyebabkan nanti kita bersinar, terlihat berbeda di yaumul qiyamah. Umat-umat terdahulu punya amaliyah wudu, tayamum tidak punya, amaliyah wudunya punya. Tapi maupun mereka
walaupun mengerjakan mereka berwudunya mengerjakan ghurrah muhajjalin, melebihkan anggotanya ketika tangannya dibasuh dilebihkan sedikit, tidak ngaruh apapun pada hari kiamat nanti. Nah, ini kalau kita lihat di antara kelebihan-kelebihan umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan salat. Maka tadi kalau umat terdahulu di tempat-tempat khusus, umat kita maka di semua tempat. Kemudian kalau juga kita lihat terkait maksiat, misalkan umat terdahulu orang berbuat maksiat langsung dinampakkan aibnya, boroknya dia tertulis langsung di depan rumahnya bahwa dia tadi malam bermaksiat ini bermaksiat itu. Kita luar biasa, ya Allah, aib kita. Ya, ada orang selingkuh berkali-kali, ketagihan, doyan, ya Allah, nggak kelihatan. Tapi ternyata sampai juga kepada pertaubatan, alhamdulillah. Keluarganya masih utuh, alhamdulillah. Istrinya nggak tahu, ininya nggak tahu. Aduh, satu kenikmatan. Nanti ada satu kenikmatan namanya kenikmatan nikmatus satr, nikmat ditutupi aib. Maka luar biasa si Iqbal ini, kalau dilihat aib-aibnya maka tidak akan ada orang yang hadir mendengarkan bareng-bareng, bukan mendengarkannya, bareng-bareng mengkaji, nggak ada mungkin ya. Malu ya. Nikmat ditutupi aib kita. Tentang apalagi puasa misalkan, kalau kita lihat kelebihan umat kita, yang kita tahu kita puasa dari fajar sampai maghrib, maka umat terdahulu seharian puasanya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa poin yang kita ambil di antara kelebihan umat kita adalah apa? Al-yusru, kemudahan-kemudahan. Selanjutnya al-muallif mengangkat tentang asbab at-tayammum, sebab-sebab tayammum. Yang pertama apa? Faqdul ma'i hissan, yaitu tidak mendapatkan air secara bohir. Memang airnya enggak ada. Seperti seorang di dalam perjalanan, betul-betul dalam perjalanannya enggak ada air. Memang enggak ada air. Nanti ada kemudian syarat-syarat yang lain ketika enggak ada air. Ada cara-cara kemudian harus mencarinya. Kalau dalam perjalanan memang dia sudah berhenti di sini di situ, enggak ada lah begitu. Berarti benar-benar air itu enggak ada secara zahir. Maka bisa bertayamum. Au faqduhu syar'an. Atau kemudian ada sesungguhnya, tapi ada hal lain yang lebih daruri, yang lebih dibutuhkan. Seperti apa? Seperti seseorang tadi mempunyai air, tapi dia juga haus. Air ini lebih dibutuhkan untuk minum. Kalau digunakan untuk berwudu, maka habislah. Jadi memang terbataslah begitu. Ini juga termasuk faqdul ma, termasuk tidak mendapatkan air. Airnya ada, tapi terbatas. Maka air tadi lebih mana diutamakan? Apakah untuk minum? Apakah untuk berwudu? Maka jawabannya adalah tidak ragu lagi, semua harus sepakat adalah untuk minum, diutamakan untuk minum. Bahkan diperkuat dengan hadis Nabi, hadis tentang ma'ul bahar, tentang air laut. Bicara tentang sesungguhnya air laut itu huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Air laut itu airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, dan bahkan kemudian al-hillu halal binatang-binatangnya. Binatang-binatang laut halal ya, kecuali nanti ada perdebatan-perdebatan pada nama-nama binatang laut yang mempunyai kenamaan yang sama dengan sesuatu binatang yang di darat dan diharamkan. Itu memang ada perdebatan. Ada yang menghalalkan, tetap itu kan hanya nama saja. Semuanya masuk tentang keumuman binatang laut bagi pendapat satu pendapat, maka halal semua. Hadis ini sebelumnya bicara tentang ada sebab-sebabnya. Apa? Seseorang yang kemudian ke laut
membawa bekal air minum, tapi terbatas. Kalau air minum itu digunakan untuk berwudu, maka tidak bisa minum. Kata Nabi apa? Artinya itu pakai aja untuk minum, untuk berwudu pakai air laut saja. Karena air laut itu tadi apa tadi? Al-ahwat tahuru ma'u. Airnya bisa digunakan untuk bersuci. Sekaligus ini menjadi dalil kalau dalam pembagian air, bahkan ada beberapa 7 kalau dalam al-madzhab Syafi'i, di antaranya ada apa? Ada ma'ul bahar, air yang suci dan mensucikan. Nanti namanya air mutlak selama tidak ada yang merubah warna rasa bau, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Ada 7 macamnya, di antaranya adalah ma'ul bahar, air laut. Dalilnya adalah dalil tadi. Nah, dalil tadi juga bisa digunakan dalil tentang dalam faedah yang lainnya. Selain mengatakan bahwa air laut itu suci, faedah yang lainnya adalah kondisi ketika air untuk kita minum sedikit, maka mana yang kita gunakan? Utamakan mana? Utamakan untuk minum karena itu lebih daruri. Ketika ada air yang digunakan sedikit, dibenturkan antara untuk minum dengan untuk bertaharah, mana yang diutamakan? Maka utamakan untuk minum. Sebab yang kedua, bu'dul ma'i anhu. Air ada, tapi jaraknya jauh. Dalam madzhab Asy-Syafi'i ada 3 jarak bagaimana seseorang harus mencari air. Ada batasan-batasan. Batasan yang pertama yaitu jarak, namanya haddul qurbi, jarak dekat. Ada jarak dekat, haddul qurbi. Berikutnya adalah haddul ghauth, jarak teriak. Ini kalau terjemah secara harfiah dulu ya. Berikutnya adalah haddul bu'di, jarak jauh. Yang pertama jarak dekat, ini wajib mencari, harus mendatangi. Yaitu apa? Ke tetangga kita, ke samping kita, tetangga kita di rumah nggak ada, itu wajib ke tetangga kita. Kita ngetok ke rumahnya, permisi, kalau baik-baik kan insya Allah. Walaupun kepada tetangga kita misalkan jarang, justru dengan hajat yang daruri ini bahkan bisa menjadi tali silaturahim. Biasanya kita nggak punya keperluan apa-apa dengan tetangga kita di samping kita, kan ada kalanya begitu tuh kondisi dengan tetangga, ada kalanya begitu. Karena ini adalah satu hajat yang sangat-sangat daruri, maka kita bisa kemudian beralasan, mengetok, yang kemudian jadi saling menyapa, disebabkan karena kita ingin meminta air untuk bertaharah. Ini wajib ke tetangga kita, ke samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Ini harus. Namanya masafatu atau haddul qurbi, jarak dekat. Ada berikutnya adalah jarak yang ghauth. Jarak ghauth itu adalah jarak teriak. Jarak teriak dalam keterangannya ya kurang lebih 150 meter lah. Kurang lebih ya kalau kita teriak kan mungkin kurang lebih terdengar segitu kan ya. Dalam keterangannya adalah 150 meter atau 300 dhira atau 300 hasta. 300 hasta kira-kira 150 meter. Jarak 150 meter dengan tetangga-tetangga kita ini juga wajib. Namun harus kemudian kita pastikan ada kemungkinan tetangga kita punya air. Ya misalkan benar-benar kita nggak ada, tapi tetangga kita nggak tahu itu, dia mah ada terus. Sudah teruji misalkan sebelumnya, dia mah pakai jet pump atau apalah begitu. Dipastikan memang dia ada, maka ini juga wajib. Ada berikutnya adalah jarak yang masafatul bu'ad, jarak yang jauh. Jarak yang jauh ini tidak wajib, kecuali kalau memang sudah pasti di tempat itu ada air. Jadi tidak usah kemudian kita mencari-cari. Yaitu apa? Jarak 1 atau setengah parsah, yaitu kurang lebih 2,5 kilo. Kira-kira mungkin dari sini barangkali ke
Win 1 lah barangkali atau kurang juga ya. Kira-kira lah begitu ya. Nah, kita tahu pokoknya di UIN itu sempat terjadi juga kekeringan, orang banyak datang ke sana bawa ember. Dia pokoknya udah pasti, sudah pasti. Kalau kabarnya nggak pasti, pokoknya kekeringan di Cirende. Dan kita juga nggak tahu di mana ada air, nggak ada pokoknya. Kecuali kalau kita harus ke Bogor, kan udah jauh. Maka nggak harus, tidak harus. Baik, itu jarak-jarak ketentuan-ketentuan, terutama dalam Al-Madhab Asy-Syafi'i. Kita kemudian mencari air. Lagi-lagi kalau yang dekat itu wajib mengetok tetangga kita, yaitu atau jarak dekat, jarak teriak 300 hasta 150 meter. Ini kita minta dengan asumsi ada masing-masing di tempat itu adalah air, ada air. Jarak yang jauh tidak usah berasumsi, tidak ada kewajiban, kecuali sudah yakin. Sudah ada orang memang teruji bawa air ke sana atau ngambil air ke sana. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga termasuk sebab tayamum adalah ta'adzurus isti'malil ma'. Adalah udzur menggunakan air. Bisa disebabkan airnya berarti ada, namun dia udzur tidak bisa berhalangan menggunakan air. Kalau menggunakan air maka bisa memudaratkannya. Di antaranya adalah seperti orang ingin berwudu, airnya ada, namun di tempat air tadi ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Ada musuh yang bisa membahayakannya. Ada apalah mungkin binatang buas dan lain sebagainya. Ini juga termasuk udzur. Maka tidak mengapa kemudian dia bertayamum. Atau disebabkan yang lain, orang yang termasuk udzur adalah orang yang hudutsu marad, orang yang kena sakit. Dia punya sakit yang kalau menggunakan air maka air itu bisa membahayakannya, atau bahkan ziyadatuhu bisa menyebabkan sakitnya bertambah parah, atau kemudian ta'akhurus syifa bisa menyebabkan sakitnya menjadi terlambat kesembuhannya. Jadi ini adalah dua hal, bisa karena sesuatu yang membahayakan atau karena ada penyakit yang diderita. Ya, ini riwayatnya adalah riwayat tentang tayamum yang sangat masyhur tentang seorang sahabat yang kemudian menjadi korban dari satu ketidaktahuan. Dia ingin mandi janabah, namun kemudian mandi dalam keadaan sesungguhnya memudaratkannya. Kata Nabi, cukup, nggak apa-apa, tayamum saja. Yamsah 'alaiha wa yaghsilu sa'iru jasadihi. Kata Nabi, cukup aja bertayamum, basuh, ambil itu khirfah, bertayamum, kemudian membasuh wajah dan ini kaitannya dengan mandi. Kemudian dia usapkan kepada seluruh jasadnya. Wayaksilu, kalau harus usapkan dengan air misalkan kepada sa'iru jasadihi. Atau kalau sampai enggak maka yakfi ayyatayammam, cukup bertayamum saja. Yang keempat sebab yang lain adalah yaitu dingin yang syadid, dingin yang sangat lah begitu, yang sangat dingin. Lagi-lagi kaitannya dengan kondisi yang bisa membahayakan. Kalau dikaitkan dengan membahayakan. Yang sangat dingin, yang dikhawatirkan dengan kita menggunakan air akan membahayakan kita. Lagi-lagi kalimatnya ada kata asyadid, dinginnya yang sangat. Jadi kalau kita ukur dingin-dingin di jelaslah di Ciputat nggak masuk. Atau sampai ada seorang perdebatan antar santri lah dulu, ada satu di kampung saya, zaman saya masih nyantri juga. Ini nyantri. Ada si fulanah itu masih saudara kami juga, saudara. Ya entah dia mungkin pemahamannya saja barangkali, atau barangkali ya entah sebabnya apalah. Jadi dingin katanya, sehingga kemudian bertayamum. Jadi ukuran di
Jabodetabek lah, atau bahkan di puncak sendiri ya saya pikir entah di puncak dalam kondisi tertentu dingin banget apa enggak, wallahu alam ya. Di puncak yang puncak ya setelah Cisarua, kalau di bawah Cisarua enggak terlalu dingin juga. Di puncak yang puncak banget sepertinya juga belum masuk dingin yang sangat sepertinya ya. Atau seperti apa itunya yang bisa membahayakan kita, yang kalau kita mandi mungkin nyecep kayak kena es misalkan begitu ya. Di manalah begitu ya, susah juga membahayakannya. Intinya adalah kata asyadid, yang bisa atau yang sangat. Karena Amr ibn As dia kemudian bertayamum, atau radhiyallahu anhu pernah bertayamum dari janabah, bertayamum karena janabah, karena mandi janabah. Jadi tayamum sebagaimana dalam ayatnya juga bisa karena janabah. Bisa menggantikan apa tadi? Wudu, juga bisa menggantikan mandi junub. Li khaufil halak, karena dia takut dari kondisi dingin. Jadi karena kedinginan. Kalau dikaitkan lagi apakah ketika itu atau dinginnya Arab bagaimana? Ya susahlah, wallahu alam. Perlu dikaji lagi. Zaman dahulu, zaman Nabi, ya pernah juga dicontohkan oleh sahabat Amr ibn al-As ini. Kondisi dinginnya kayak gimana? Wallahu alam juga lah ya. Ya, pokoknya ini juga barangkali sebatas rasa saya barangkali ya, kembali ke rasa saya. Rasa-rasanya sampai puncak pun belum masuk kepada dingin yang sangat. Ya, bisa jadi secara teori yang lain bisa jadi, udah masuk itu nggak apa-apa, bisa jadi. Wallahu alam, saya mungkin normatif saja. Dan kemudian apa? Wa aqarrahun nabi, dan Nabi mengikrarkan. Dan Nabi apa dalam ilmu hadis? Hadis bicara tentang qaul, fi'al, af'al, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian ada ikrar Nabi. Nanti ada sifat Nabi dan lain sebagainya. Di antaranya hadis Nabi itu apa? Ikrar Nabi, penyetujuan Nabi kepada satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Nah, sahabat Amr ibn As mengamalkan ini dan Nabi mendiamkannya, menyetujuinya. Maka ini menjadi satu dalil kalau ada dingin yang sangat, maka boleh kemudian mengganti kita wudu ataupun mandi dengan dengan tayamum. Kalau wudu mungkin sekalipun dingin-dingin banget masih mending ya dibandingkan mandi. Yang membahayakan mungkin mandi kan ya. Sebagaimana kisah sahabat yang disebut di atas. Selanjutnya harus selesai lah ya ini. Syaraitu at-tayammum. Syarat-syarat tayammum itu apa? Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt. Tahu waktunya atau waktu ibadah sudah masuk. Jadi karena memang sifatnya darurat ya. Tidak dari jauh-jauh hari kita sudah bertayamum. Memang darurat, air nggak ada, waktu sholat sudah masuk. Maka kemudian kita bertayamum. Karena sifatnya dia darurat dan pengganti dari wudu. Kemudian qalabul ma, harus mencari dulu. Tadi kita sampaikan jarak-jarak bagaimana kita harus mencari. Kemudian at-turab, harus menggunakan tanah yang halus, lahu gubar, at-tahur, yang suci. Lagi-lagi ini kalau pakai mazhab Syafi'i, mazhab yang lain semua yang nampak dari permukaan bumi, mazhab Hanafi. Kemudian apa? Kalau ada najisnya tentu dibersihkan dulu. Ya, ini menjadi syarat-syarat dalam at-tayammum. Kita persingkat. Selanjutnya rukun-rukun. Apa yang harus kita hadirkan, yaitu rukun-rukun dalam kita bertayamum. Setelah tadi sebab-sebabnya ada, kita juga mendapatkan udzur dengan sebab-sebab satu ataupun yang lain. Kemudian juga tanahnya, medianya ada. Kita mau tayamum, bagaimana caranya? Tadi di awal disebut biwajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Nah, bagaimana caranya itu? Bagaimana rukun-rukunnya? Yang pertama adalah an-niyah. Lagi-lagi karena memang at-tayammum terkategorikan adalah ibadatun ghairi ma'qulatil makna.
maka perlu atau butuh niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah di hati. Semua sepakat tempatnya adalah di hati. Wa yusannu ayyatalafadha bilisanihi, dan seseorang disunahkan untuk melafazkan dengan lisannya. Ini pembahasan yang sudah lama, tentu tidak usah kita kemudian perdebatkan lagi. Yang disepakati tentunya semuanya adalah berniat dan tempatnya adalah di hatinya. Masalah talafud biarkan menjadi perbedaan-perbedaan pandangan di antara ulama. Kemudian apa? Jadi pertama harus menghadirkan niat. Yang kedua, mashu wajhihi wa yadayhi ilal mirfaqaini bi darbatain. Yang pertama membasuh, yaitu dua anggota. Anggota pertama adalah wajahnya, anggota kedua adalah kemudian apa? Tangannya sampai kedua sikunya. Barangkali kita pernah menemukan ada orang yang bertayamum tidak sampai siku. Bertayamum sampai kepada kaf saja, telapak tangan saja. Barangkali kita pernah juga begitu ya. Ini penting kemudian untuk kita hadirkan perdebatannya, agar lagi-lagi kita menghadirkan perdebatan bukan untuk saling berdebat, untuk saling mengetahui. Yang menggunakan pandangannya atau madzhab mengikuti ulama sampai siku, alhamdulillah mengetahui dalil sampai. Yang lain yang bertayamum sampai al-kaf, yang sampai al-kaf mengetahui juga dalil orang bertayamum sampai siku, sehingga dengan saling mempelajari, memahami, maka hadirlah kemudian at-tasamuh. Hadirlah kemudian toleransi, saling memahami. Ada dua perdebatan. Kalau kita lihat misalkan dalam fikih perbandingan madzhab, karena ini kita bicaranya Asy-Syafi'i, tentu mirfaq terus, tentu adalah batasan sampai kedua siku terus. Maka perlu kemudian kita lihat kitabnya, kitab fikih perbandingan mazhab. Di antaranya ada kitab Bidayatul Mujtahid. Apa di antara perdebatannya? Yang pertama, ada perdebatan kalau secara bahasa tentang makna yad itu sendiri, makna tangan itu sendiri dalam bahasa Arab. Ada yang membatasi atau batasannya sampai al-mirfaq, sampai siku. Ada juga pandangan lain secara bahasa, batasannya itu sampai al-kaf saja, kedua telapak tangan saja. Nah, sebab yang lain adalah apa? Ta'arudul adillah. Ada paradoktik dalil. Ada dalil yang saling berbenturan. Ini menjadi satu hal yang memang banyak kemudian turunan-turunannya. Di antara sesuatu yang terjadi perdebatan itu, di antara sebabnya adalah ta'arud adillah, paradoktif dalil. Dalil ini mengatakan ini, dalil itu mengatakan itu. Bukan hanya dalam masalah ini saja. Nanti kalau ada dalil yang saling berbenturan tadi, ulama kemudian beda madhabnya. Ada madhab al-jam'u, mengkompromikan kedua dalil tadi. Ada lagi madhab yang lain adalah madhab at-tarjih, yang mentarjih, menguatkan salah satunya. Nah, begitu nanti. Contohnya bukan ini saja. Ini sebagai gambaran secara umum ya. Maka akan kita jumpai ada memang riwayat seperti yang diangkat tentu dalam al-madzhab Asy-Syafi'i ini. Riwayatnya adalah riwayat sampai al-mirfaqaini. Ya, misalkan riwayat dari Ad-Daruqutni. At-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Berwudu itu dengan dua pukulan anggota wudu nanti dengan tanah yang mempunyai debu tadi. Yang pertama adalah pukulan dan usapan untuk wajah, yang kedua adalah untuk tangan sampai, jelas dalam riwayatnya al-mirfaqaini, kedua siku. Kalau pakai riwayat ini maka sampai kedua siku, atau riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Ternyata ada riwayat yang lain, yaitu hadits Ammar. Di riwayat itu malah al-kaffain, malah kedua telapak tangan. Berarti kan terjadi
paradoktif dalil. Maka jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'iyah menggunakan madhabnya bukan madhab kompromi. Ada lagi memang madhab kompromi, yang pakai madhab kompromi yang wajib itu sampai kaf, yang sampai dhiro itu sunnah, itu madhab kompromi. Nah, madhab jumhur termasuk al-Imam Asy-Syafi'i, madhab dalam hal ini menggunakan madhabnya adalah madhab at-tarjih, yaitu mentarjih. Maka menguatkan riwayat yang mana? Menguatkan riwayat yang sampai kedua siku, begitu ya. Madhab tarjih dengan jama' ini tidak menjadi satu keciri khasan seorang ulama mujtahid. Dalam kasus yang lain bisa jadi madhabnya madhab jama', madhab kompromi bisa jadi. Dalam yang lain bisa jadi madhabnya adalah madhab tarjih bisa jadi. Nah, jadi itu soal jama' dengan tarjih. Dalam satu kasus bisa menggunakan jama' satu ulama, atau kasus yang lain ulama yang sama juga bisa menggunakan madhab yang lain atau cara yang lain, yaitu at-tarjih. Yang ketiga, setelah kita berniat terus membasuh kedua anggota dengan cara yang khusus, ada keapikan, ini keapikannya, ada keapikan cara bertayamum dalam al-madhab asy-Syafi'i. Ini kalau kita ada setelah kita tempelkan ke debu, kemudian menempel debu-debu itu di tangan kita, maka ada satu keapikan. Lagi-lagi ini satu keapikan bagaimana kita membasuh mengusap muka dengan telapak tangan kita. Kita punya telapak tangan, maka ini nanti dibagi dua, 4 jari kita dengan 1 ibu jari kita. 4 jari kita itu kita gunakan, kita basuh, kita mulai dari atas, dari sini, dari atas sampai ke bawah, ini 4 jari kita. Kemudian si tembem bertemu tembem, si daging bertemu daging, yaitu apa? Ini kan daging ya, telapak tangan kita, ya, yang dagingnya bertemu daging lagi, bertemu pipi. Ini sudah seret jadi 3 bagian, mohon maaf. Bagian pertama, bagian kedua, ini bertemu pipi. Yang satu tadi kan belum. Maka untuk sekitar hidung dan sekitarnya. Lagi-lagi 1 seret, 2 seret, kemudian seret. Begitu. Pun nanti tangan setelah kita pukulkan, maka ada 3 bagian lagi. Bagian pertama yang jari jemari ini, maka untuk bagian punggung tangan kita, seret. Nah, daging ketemu daging, yang si empuk ketemu empuk, yang ini bertemu dengan bagian dalam tangan kita, maka seret. Si ujung bertemu ujung, tadi kan kita mulai dari ini, ujung ini kita ibu jari kita kan belum, makanya seret. Saya ulang, tadi terlalu lebar biar masuk video, mohon maaf, saya ulang. Bagian pertama seret, jari dengan jari. Bagian kedua si daging dengan daging, seret. Bagian ketiga ibu jari kita untuk hidung dan sekitarnya sedikit. Kemudian yang kedua untuk tangan kita, kalau ini ya, mohon maaf ini untuk YouTube jadi kalian. Maka bagian ujungnya seret, ya, dalamnya dengan dalamnya seret, ujungnya dengan. Ini memang satu keapikan. Ada pandangan yang lain yang memang tidak harus begitu juga. Karena yang namanya tangan, sebagaimana juga kalau kita membasuh berwudu, yang penting airnya kan masuk ke anggota tadi. Jadi mau diacak-acak juga tidak mengapa. Yaitu tadi lagi-lagi keapikan saja. Kalau kita tahu ilmunya dan kita paham, bisa mengamalkannya kan tidak mengapa juga untuk kemudian kita amalkan satu keapikan ini. Baik, masih ada sedikit waktu ya. Kemudian ada at-tartib. Tartib yaitu tertib. Sebagaimana juga di dalam kita berwudu harus ada tartibnya. Maka tidak mungkin, tidak boleh kemudian kita basuh tangan dulu, kemudian kita basuh muka.
usap tangan dulu, kemudian kita usap muka. Harus ada urutan-urutannya, ya. Usah semua kali ya. Ini tadi baru ini ya, dapat ada 10 menit lagi. Baik. Di antara kesunahan-kesunahan yang lain, bahwa yang pertama adalah yusannu fihi, yaitu fit tayammum ma yusannu fil wudu. Kesunahan-kesunahan dalam wudu juga berlaku dalam tayammum. Dari mulai at-tasmiyah, kita membaca basmalah di awal sebelum berwudu, sebelum tayammum. Wa ayyabda bi'a'lal wajah, membasuh wajah dari mulai atas juga sama. Kemudian takdim al-yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri juga sama. Kemudian al-muwalat itu berturut-turut. Kalau tartib sesuai dengan urutan. Al-muwalat berturut-turut, langsung, tidak menjedakkan dengan waktu yang agak lama. Kalau dalam berwudu diantaranya selama masih basah, maka boleh dilanjutkan kepada anggota yang lain. Batas dari muwalat ada berturut-turut ya, ada tartib urutan. Urutan itu berarti 1, 2, 3 berturut-turut. Dari 2 ke 3 itu jangan ada jeda yang lama. Dari 3 ke 4 pun sama. Itu kalau al-muwalat. Juga sama dalam wudu ada al-muwalat, di dalam tayammum juga ada. Kemudian at-tasyahud, bertasyahud juga sama. Kita bertasyahud dalam wudu, juga dalam bertayammum kita membaca tasyahud. Tafriq al-asabi', ketika akan memukulkan kepada debu, maka semua asabi, semua jari jemari kita direnggangkan agar maksimal kita mendapatkan debunya. Takhfif at-turab, setelah mendapatkan ditahfif, diringankan. Begini. Ada 2 cara dalam kajian kitab. Bisa dengan cara nafdul kaffain, diringankan begini, atau bisa dengan cara an-nafakh, bisa dengan cara apa? Ditiup. Tapi bukan ditiup kencang ya, bukan ditiup kencang, nanti hilang semua. Ditiup agar apa? Agar memang betul-betul tujuan dari bertayamum tadi mendapatkan apa tadi? Akan ada gubar. Turabun lahu gubar. Yang didapatkan adalah betul-betul yang gubarnya tadi. Ada yang halus begitu, yang halus. Kan dengan kita melakukan nafdul kaffain begini, yang barangkali agak kasar-kasar kan jatuh. Nah, tapi yang gubarnya tetap. Kita percepat. Nah, tayammum ba'da dukhulil waqt, tadi sudah disampaikan, tayammum itu harus setelah masuk waktu sholat. At-tayammum likulli fardhah. Tayammum itu karena sifatnya adalah darurah, maka hanya bisa digunakan untuk 1 kali fardhah. 1 kali melakukan sholat wajib, sholat fardu. Kita mau tayammum untuk sholat duhur, maka hanya untuk sholat duhur saja. Tidak bisa digunakan untuk sholat asar. Ini yang membedakan antara tayammum dengan wudu. Tetapi kalau untuk nawafil, wa yusolli ma syaa minas sunan, kesunahan-kesunahan yang lain boleh. Kita nanti mau sholat ini, mau sholat itu, ada sholat mutlak barangkali, dan segala macam sholat-sholat sunnah boleh. Ada 2, 3 dan seterusnya, boleh dengan 1 kali tayammum. 1 wajib dengan sunnah boleh. Rangkaian kita mau sholat zuhur tadi, dari tahiyatnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, dengan 1 tayammum boleh. Yang tidak boleh adalah 1 kefarduan dengan kefarduan sholat yang lain. Itu masing-masing dengan 1 kali tayammum. Ya tayammamu likulli sholatin wa illam yuhdits. Riwayat Baihaqi tentang tayamum itu sesungguhnya likulli sholatin. Ya, bertanya bahwa tayamum itu adalah untuk 1 kali sholat. Tentunya adalah wa illam yuhdits, selama tidak berhadas, ya. Kemudian ini apa nih? Wala ma 'alaika as-sa'id fa innahu sudah. Mubtilat, kita satu lagi. Mubtilat yang membatalkan tayammum apa saja? Yang pertama, kullu ma yubtilul wudu, segala macam yang membatalkan wudu.
juga membatalkan tayamum. Wujudul ma' ba'da faqdihi, mendapatkan air setelah kita mencari. Tadi kan kewajiban kita setelah masuk waktu sholat mencari dulu dengan jarak-jarak 3 macam jarak tadi. Kalau ketemu maka sudah, tidak ada kemudian satu keringanan yang namanya tayamum ini. Maka harus dapat air, ya harus berwudu. Sehingga apa? Ilat dan sebabnya hilang. Maka kaidah kembali kepada kaidah idan tafat al-illah intafal hukum. Kalau illah dan alasannya sudah nggak ada, hukumnya pun berubah. Airnya udah ada, ketemu, ya udah jangan tayamum, ya udah wudu, kan begitu. Pun berikutnya al-qudrah ala isti'malil ma, bisa lagi menggunakan air. Seperti orang yang marid fabari, kemudian dia sembuh. Berarti lagi-lagi alasannya sudah hilang. Tadinya dia sakit yang membahayakan kalau menggunakan air, kemudian dia bari, kemudian dia sembuh, ya sudah kembali menggunakan air. Juga berikutnya adalah ar-riddah atau murtad. Baik, barangkali ini masih ada 2-3 menit kalau mau kita sholat. Barangkali ada yang harus dikonfirmasi, silahkan. Ya.